Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah kita masih bertemu pada pembelajaran hari ini walaupun secara daring. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan bab 2, yaitu mengenai faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya, yang mana pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya atau menghambat. Faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial budaya dikenal dengan faktor penghambat. Apa saja sih faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Maka, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing, kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ketiga, sikap masyarakat yang tradisional, keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Pertama ada kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, sehingga dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentu hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kenapa demikian? Karena kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi dalam masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Oh, betul iklannya. Diangkat dari buku Sekolah Rimba. 10 kurang 3, 8. Serta pengalaman Butet Manurung di hutan Bukit 12 Jambi. Siapa nama dia? Orang rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Mana ibu guru Butet tak? Jangan lewatkan kisah kehidupan, petualangan, dan pergolakan dari salah satu pedalaman rimba Indonesia. Dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Sekolah Rimba mulai 21 November 2013 hanya di bioskop. Setelah kalian menyaksikan cuplikan film Sekolah Rimba, hal ini masih berkaitan dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
Mengapa demikian? Karena ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah dipastikan bahwa masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat terlambat, maka perubahan sosial budaya akan berjalan dengan lambat. Terdapat daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, masih memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya seperti masyarakat pedalaman suku Anak Dalam di Jambi. Bisa kalian lihat, foto pada gambar adalah seorang wanita yang bernama Butet Manurung, merupakan seorang aktivis pendidikan suku pedalaman yang juga pendiri sekolah rimba. Butet menyatakan bahwa pendidikan untuk suku-suku pedalaman yang menghasilkan kemampuan baca tulis bisa menolong masyarakat saat berinteraksi di pasar atau membuat perjanjian dengan masyarakat desa atau masyarakat kota yang lebih maju. Secara resmi, pendidikan bagi suku Anak Dalam atau orang rimba di Jambi diresmikan pada tahun 2003. Ilmu pengetahuan yang terlambat pada suku Anak Dalam terjadi karena keunikan geografisnya. Karena tempat tinggal masyarakat jauh di pedalaman, aksesnya sulit dan mahal untuk bisa mencapai ke sana. Berdasarkan penuturan Butet Manurung bahwa dia membutuhkan waktu 8 jam bahkan 3 hari untuk sampai di lokasi. Selain itu, banyak di antara anak-anak yang belum pernah melihat meja dan kursi. Mereka memang tidak nyaman dalam belajar. Oleh karena itu, para pengajar hanya menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Materi pendidikannya adalah sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya serta melaksanakan tradisi dengan murni. Contohnya itu seperti suku Baduy Dalam atau orang Kanekes di daerah Banten yang mana mereka masih mempertahankan sikap tradisional dan adat istiadat turun-menurun warisan nenek moyang. Anak-anak tidak sekolah melainkan belajar dari lingkungan alam, karena perubahan dari luar dianggap akan merusak alam. Selanjutnya yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru dan asing. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Contohnya seperti hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Namun ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal tersebutlah yang membuat suatu masyarakat tidak dapat mengalami perubahan sosial budaya. Selanjutnya yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Alat dan cara yang sulit untuk tergantikan misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencarian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya adat kebiasaan dalam penggunaan alat, contohnya yaitu penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-menurun. Mereka mempunyai pekerjaan tambahan memotong padi dengan cara lama. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakat, mungkin penerapan alat pemotong padi akan ditolak oleh penggunanya. Perhatikan gambar pada layar. Mereka adalah suku Kajang yang tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekitar 200 km dari
kota Makassar. Suku Kajang mudah dikenali karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak tertarik dengan dunia luar. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup mereka zaman dahulu. Di sana ada sebuah hutan keramat yang bernama Hutan Keranjang. Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting dan kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dapat disimpulkan bahwa penghambat perubahan sosial budaya terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Dan kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui kolom komentar Google Classroom. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.